Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Dan saya percaya kita semua siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan, amin. Dan sebelum kita lebih lagi dalam pujian penyembahan kita bersama-sama, kita memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengimani firman Tuhan ini boleh hidup di dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari bersama-sama kita membacakan lima dari arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi buat Raja di atas segala raja. Oh Rabasyana Ralabata Kana Ralabaralabaralabaralabaralabu.
tempat ini ya Tuhan. Kami siap untuk membawa doa pujian penyembahan kami. Engkau hadir di tempat ini Bapa. Engkau hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab
Hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan. Biar Kau dapati hati hamba. Terima kasih Tuhan. Ya rala. Ini hati kami. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu berlalu. Biar Kau temukan di dalamku. Ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti yang melihat yang selalu Kau temukan di dalamku. Sampai ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu.
Mari berikan tepuk tangan lebih lagi. Tepuk tangan lebih lagi. Lebih lagi. Yes! Haleluya! Engkau baik ya Tuhan. Ya kami percaya ya Tuhan, hari-hari ke depan ini Tuhan, kami akan mengalami kebaikan demi kebaikan daripada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kalau sebentar kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita, Kau mencurahkan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan siap untuk bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk
sebelum duduk kita nyatakan DNA grid kita. Restorasi Pondok Daud adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum duduk katakan kepada kiri kanan Bapak Ibu, waktunya kamu bangkit untuk menuai jiwa-jiwa. Mari kembali, silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ini pengakuan kami yang lahir dari hati kami. Kami cinta Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sebab kasih-Mu yang memulihkan kami. Engkau yang datang dari kemuliaan turun ke dunia ini untuk menebus kami karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dalam hidup kami. Haleluya. Biar kasih-Mu memenuhi setiap hidup kami ya Tuhan. Biar kasih-Mu melimpahi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami. Engkau yang ambil alih seluruh hidup umat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu siang hari ini, karena cinta-Mu yang memulihkan kami, cinta-Mu yang memberkati dan mengurapi kami, mengubahkan pola pikir kami, sehingga kami diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Bisa berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur siang hari ini kita diperkenankan untuk boleh menyembah Tuhan, karena kita tahu cinta Tuhan itu yang memulihkan kita. Katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk kemudian belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Judulnya hari ini adalah berempat. Sama-sama katakan dulu, berempat. Apa sih arti berempat ini? Nah, berempat itu artinya Bapak Ibu Saudara adalah berubah, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Katakan amin. Tanpa perubahan Bapak Ibu Saudara, maka kemudian kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Tanpa perubahan pola pikir kita tidak akan bisa bertumbuh dalam kebenaran. Karena Bapak Ibu Saudara, perubahan pola pikir merupakan hal yang paling dasar untuk kita miliki dalam hidup kita. Saya membaca tapi dunia membaca kehidupan orang Kristen. Saya ulang, Alkitab adalah terang gereja, gereja adalah terang dunia. Dunia tidak pernah membaca Alkitab, tapi dunia akan membaca kehidupan orang Kristen. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam sebuah kisah, ada seorang tokoh yang populer yang terkenal bernama Mahatma Gandhi. Dia pernah menjadi presiden di India. Dan Bapak Ibu Saudara, tokoh ini merupakan tokoh yang luar biasa, karena kemudian dia menulis banyak buku-buku yang kemudian menjadi buku-buku inspirasi bagi banyak orang. Dan luar biasanya, dari banyak buku yang dia tulis, dia banyak mengutip perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebagai acuan tentang perubahan hidup. Tapi suatu saat ketika ada seorang penginjil mewawancarai Mahatma Gandhi, ada pernyataan yang mengejutkan yang diberikan oleh Mahatma Gandhi kepada seorang penginjil ini. Ketika kemudian penginjil itu berkata, Tuan Mahatma Gandhi, dari sekian banyak tulisan-tulisan Tuan yang saya baca, saya melihat Tuan banyak berbicara tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab kami. Tetapi kenapa Tuan tidak pernah atau kemudian belum menjadi orang Kristen? Jawaban yang mengejutkan datang daripada Mahatma Gandhi dan berkata, saya sungguh tertarik dengan Yesus Kristus yang kemudian merupakan tokoh terpopuler yang mengubah dunia. Tapi saya tidak tertarik kehidupan kekristenan itu sendiri. Karena Bapak Ibu Saudara, pada kala itu orang-orang Kristen di India tidak mencerminkan kehidupan daripada Kristus itu. Orang-orang yang hidup sebagai orang pemeluk agama Kristen di India tidak hidup sebagaimana Kristus itu hidup. Oleh sebab itulah kemudian Mahatma Gandhi berkata, saya tertarik
dengan Yesus Kristus yang kau beritakan, tapi saya tidak tertarik dengan kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, kita harus berubah dari cara hidup kita yang jahat, yang salah, supaya kemudian kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Kekristenan tidak bicara hanya sekedar datang ke gereja dan beribadah tanpa perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat perlahan-lahan, dan kita akan mulai dulu dari 2 Korintus 3 ayat 3, dan Bapak Ibu Saudara kita baca dengan suara yang kuat. 2, 3, ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan bahwa kemudian firman Tuhan itu tidak dituliskan pada loh-loh batu, atau tidak dituliskan pada Alkitab sebagai buku, tetapi Alkitab, firman Tuhan itu harus ditulis di dalam daging kita, di dalam hati kita. Itulah yang akan dapat membuat perubahan di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena dikatakan karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Artinya harusnya orang melihat Kristus ketika bertemu dengan kita. Harusnya orang bertobat mengalami pemulihan dalam hidupnya lewat kehidupan kita. Karena kenapa? Karena orang menemukan ada Kristus di dalam diri kita. Amin. Ada Kristus di dalam diri kita. Dan ini penting. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat perlahan-lahan. Saya akan kemudian memutar sebuah video. Coba dikuatkan dulu volumenya. Oke. Coba dihidupkan dari situ dulu. Ini adalah kisah video ilustrasi seorang anak muda yang suka menolong. Ada bunga yang sudah kering, di dekatnya ada air, dia pindahkan ke air itu. Ada orang jualan yang susah mengangkat gerobaknya, dia angkat. Bahkan anjing juga dikasih makan. Pengemis yang mengemis di pinggir jalan. Orang berpikir bodoh sekali nih orang. Dia tidak perlu perang, dia mengantarkan pisang kepada seorang janda tua. Dia melihat apa yang dia kerjakan. Sampai orang ini pun berpikir, sudah kewajiban daripada pemuda itu menolong dia tiap hari. Mengangkat baknya. Tapi dia sukacita melakukan. Memberikan makan anjing, memberikan pengemis itu terus uang. Sampai orang geleng-geleng kepala dan berpikir, anak muda ini bodoh. Ketika di bus, ada wanita yang tidak duduk, dia kasih tempat duduknya. Ibu janda ini berpikir, siapa yang tiap hari mengantari pisang ke rumahku? Bukan berarti dia menjadi tambah kaya dengan yang dia buat. Dia hanya melihat, dia ingin melihat sebuah perubahan. Sampai pada akhirnya dia bersahabat dengan banyak orang. Tapi siapa sangka perbuatan-perbuatannya itu telah mengubahkan banyak hal. Ketika dia lihat, biasanya pengemis itu duduk dengan ibunya di pinggir jalan. Sekarang, sedikit dari apa yang bisa dia berikan telah membuat anak itu bisa sekolah, melanjutkan sekolahnya. Dia bahagia dengan apa yang dia berikan. Dia tidak mengharapkan pujian. Akhirnya orang lain mulai heran. Dan Bapak Ibu Saudara lihat, dia bahagia melakukan segala sesuatu. Tadi, perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia berkelebihan, maka dia menolong. Akhirnya dia mendapatkan cinta, dia mendapatkan kasih sayang dari banyak orang. Orang mulai bangga dengan dia. Bahkan
Perhatikan anjing, bunga yang dia sayangi, memberikan keindahan. Pedagang yang tadinya pelit menjadi murah hati. Akhirnya dia berikan, aku kasih tambahan. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik. Kebaikan akan menghasilkan kebaikan lebih lagi. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kehidupan kekristenan kita itu menjadi berkat. Kita menjadi orang Kristen bukan tujuan kita supaya kita banyak uang, supaya kita kaya, supaya kita diberkati secara materi, supaya doa kita dijawab, supaya persoalan kita ditolong. Bukan itu tujuan kekristenan. Bapak Ibu Saudara, itu hanyalah bonus dalam perjalanan hidup. Karena kalau kekayaan, kalau kesembuhan yang menjadi tujuan hidup, maka Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang selalu berharap seperti itu akan meninggalkan Tuhan. Karena ketika mereka menemukan kesenangan hidup di luar, maka mereka akan meninggalkan Tuhan. Kalau mereka lebih kaya dengan pergi ke Gunung Sinabung, kemudian sujud di sana bawa ayam merah, bawa kambing putih, maka mereka akan lebih memilih ke sana. Ketika mereka hanya mengejar kekayaan, ketika kemudian Gunung Kidul lebih memberikan cepat kekayaan, maka mereka akan pergi ke sana. Bapak Ibu Saudara, kekristenan tidak berbicara tentang mengejar uang, mengejar ketenaran. Pemuda itu tidak peduli apakah kemudian yang dia lakukan adalah dipuji orang, tidak. Dia tidak mengharapkan pujian itu. Dia hanya bahagia melakukan, menolong, membantu setiap orang. Nah Bapak Ibu Saudara, sering sekali ketika saya berjalan, saya menemukan di jalan ada paku-paku yang terjatuh. Saya belum punya mobil Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga kemudian bisa saja Bapak Ibu Saudara kita biarkan paku itu di situ dan kita berkata bukan urusanku. Tapi satu paku itu bisa kemudian merugikan banyak orang. Tapi saya selalu punya kebiasaan Bapak Ibu Saudara, ada sampah yang kemudian berserak di depan, saya akan kumpulin, saya masukkan ke tempat sampah. Kita tidak perlu kemudian mengharapkan ada yang memuji saya atau menunggu orang lain untuk memberikan tepuk tangan. Mantap. Karena Bapak Ibu Saudara, kekristenan berbicara tentang perubahan. Apakah kemudian kita akan berubah? Dan perubahan itu dimulai dari perubahan pola pikir. Sama-sama katakan dulu perubahan pola pikir. Saya hanya mau mengajak Bapak Ibu Saudara begini. Karena banyak orang ke gereja bukan sebenarnya mencari Tuhan. Saya sering sekali sampaikan ini. Karena Bapak Ibu Saudara, kenapa kekristenan Bapak Ibu Saudara tidak bertumbuh? Kenapa kekristenan Bapak Ibu Saudara tidak menjadi berkat? Karena ada orang ke gereja sekali 2 bulan, hanya kemudian takut kalau dalam 2 bulan tidak datang ke gereja akan dikeluarkan dari kejemaatan, sehingga mencari waktu sekali 2 bulan datang. Dan itu banyak. Harusnya kalau jemaat kita datang semua gereja ini penuh. Tapi sayangnya yang datang adalah sekali 2 bulan untuk memenuhi supaya tidak dikeluarkan dari kejemaatan. Engkau berharap hidupmu dipulihkan, diberkati oleh Tuhan, tapi cara pikirmu tidak berubah. Engkau berharap engkau mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tapi cara hidup tidak diubah. Bahkan yang lebih parah Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen, dia berharap dia bisa masuk sorga, tapi hidupnya tidak berubah. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kekristenanmu hanya sebatas menanti kalau engkau meninggal ada gereja yang meliturgikan, maaf Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak diliturgikan juga kalau hidupnya di dalam Kristus pasti masuk sorga. Tapi mau bagaimana, mau 10 pendeta meliturgikan Bapak Ibu Saudara berdoa menangis di depan, kami berangkatkanlah engkau Ibu, itu tidak akan membawa perubahan jalanmu ke sorga. Kenapa engkau belum cinta Tuhan Yesus dalam hidupmu? Karena yang kau cari bukan Tuhan Yesus. Yang kau cari adalah hal-hal yang lain. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, cinta kepada Tuhan akan membuat kita mengalami perubahan pola pikir. Apa yang disebut dengan berubah? Bapak Ibu Saudara,
Yang pertama berubah itu adalah menjadi lain atau berbeda dari semula. Itu makanya perubahan yang kita bicarakan tidak seperti Power Rangers, tidak seperti Spider-Man, tidak seperti apa yang kemudian film-film anak-anak. Dengar baik, mereka selalu begini, berubah. Power Rangers berubah, kemudian setelah berubah balik ke hidup lama. Banyak orang Kristen di gereja itu rohani. Ku cinta Yesus, air hidung, air liur, air mata mengalir semua. Tapi pulang ke rumah, balik lagi ke hidup lama. Nanti kita akan baca itu di dalam poin yang keempatnya. Tapi di sini dikatakan, firman Tuhan mengatakan seperti ayat yang lain, sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya hidup di dalam Kristus itu adalah perubahan. Katakan amin. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bertukar, beralih atau berganti menjadi sesuatu yang lain. Artinya yang dulunya tukang gosip, setelah kenal Tuhan Yesus, menjadi penginjil. Amin. Daripada Bapak Ibu sekarang ngomong yang gak jelas, ngomong hal-hal yang tidak baik, bahkan merusak orang lain, lebih bagus Bapak Ibu Saudara ngomong tentang Injil, bicara tentang kabar baik. Karena Injil adalah kabar baik. Tapi Bapak Ibu Saudara, sayangnya memang banyak orang mudah memberitakan berita buruk, tapi tidak mudah memberitakan firman Tuhan. Tapi cuma kita yang, Bapak Ibu Saudara, ini rahasia. Tapi dari ujung ke ujung semua tahu rahasia. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kenapa orang jauh lebih mudah membicarakan hal-hal keburukan daripada orang lain, daripada membicarakan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus. Dan harusnya saya dan Bapak Ibu Saudara harus memiliki itu. Lebih mudah membicarakan firman Tuhan daripada hal yang lain. Gak ada yang amin ya. Susah itu Pak. Ketika membicarakan kelemahan orang lain seperti wah langsung berapi-api. Tadukin, apa sih tuh? Aku asa ada yang apa? Adik kencaku katakan karya. Kampeng go sengget kampagi. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Bahkan kemudian untuk hal-hal yang tidak baik kita suka melebih-lebihkan. Dengan gaya kita yang kemudian, wow sepertinya kita hebat sekali. Tapi ketika kita mulai bicara tentang firman Tuhan, rasanya tiba-tiba mulut kita susah untuk berubah adalah bertukar atau menjadi sesuatu yang lain. Yang ketiga, berubah artinya adalah berganti arah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kata bertobat itu adalah berbalik 180 derajat, bukan 360 ya. Kalau 360 itu begini, tadinya saya menghadap ke sana, 360 itu kemudian saya berbalik lagi ke sana lagi. Itu JJ. Adik kalak karong kata kenca JJS, JJ saja. Laku jaku jabe. Tapi berbalik 180 derajat artinya ketika saya menghadap ke sana dan saya berbalik 180 derajat, maka saya menghadap ke sana. Itu artinya berganti arah. Tadinya hidup kita serahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Bertobat artinya kemudian kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi berkat. Sambil jualan, kemudian kita bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan.
Amin. Dimanapun, dalam pekerjaan kita bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan. Daripada Bapak Ibu Saudara kita bicara tentang kekristenan, kita bilang, aku orang GBI, hor lagi, hor. Tapi cedai, labu memulihkan. Itu bukan itu yang di luar sana. Katakan amin. Kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 2 mencatat seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Perubahan itu dimulai daripada perubahan pola pikir, cara berpikir. Maka kemudian itu akan dikelola di hati. Dan setelah itu akan keluar dari mulut. Sebelum kita ngomong, kalau orang Batak itu punya sebuah filosofi. Saya bahasa Indonesia ini, orang Batak itu bilang begini, jilat dulu bibirmu, baru bicara. Apa artinya? Bukan berarti ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar? Baik-baik, bukan begitu maksudnya. Tapi artinya, kalau orang Batak bilang jilat bibirmu baru bicara, itu artinya rukur lebih. Mejile ngesi kubelas kenai, payo ngesi kubelas kenai, tuhu ngesi kubelas kenai. Itu artinya mikir dulu. Dan Alkitab mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka ulanai sinetron saja tontondo, gelaula, geludupe bagi sinetron. Saya mau beritahu sinetron itu sutradara yang mengaturnya. Dia akan mencoba membuat bagaimana emosi kita. Seperti dia. Kucu hotahe. Kita berbunga-bunga, kita pikir kalau nanti kayak sarukan inilah suamiku. Ternyata enggak, ternyata tukang jaruk, bukan sarukan. Nah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, berubahlah oleh pembaharuan budi kita, katakan amin. Nanti kita bagaimana kita bisa mengalami perubahan itu baik. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang pertama apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri itu artinya kita orang yang rendah hati. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, manusia tidak Tuhan ciptakan dari batu keras. Tidak dipahat dari batu marmer. Tidak dipahat dari batu berlian. Tapi dibentuk dari tanah liat. Supaya kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya mudah dibentuk. Arti daripada rendah hati adalah mudah dibentuk dan gampang ditegur. Amin. Bilang dulu kanan kirinya. Mudah ditegur ya. Jangan sampai ketika kemudian ditegur, karo, lengang kandu. Pakai, guru ginting. Kamu nerjemahkan sah. Jangan pertahankan sesuatu yang salah itu untuk kemudian engkau hidup dalam dosa. Karena segala sesuatu harus diubah dalam hidup kita, maka milikilah kerendahan hati untuk diubah. Amin. Jangan bilang begini, lengan tanda indukin berubah. Tadi kiri nih ngenai, boleh coba-cobakan. Jangan sampai engkau bertahan dalam yang salah itu. Jangan bangga dengan dosa. Amin. Mau buru ginting kah, mau buru bangun kah, mau buru karo kah, mau buru tarigan kah, mau buru nenggolan kah. Kita semua harus diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin.
Kemudian dikatakan begini, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Artinya kita menyelaraskan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Bukan doa itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar proposal laporan. Tuhan, aku butuh ini, kadeku debe, kadeku krina. Tungsi, amin. Tuhan bilang, kadeku digan. Maka berdoa dan mencari wajah Tuhan tentang menyelaraskan kepada kehendak Tuhan. Bukan kita meminta supaya Tuhan memenuhi kemauan kita. Amin. Contoh saya kasih. Ini Tere kan masih kecil. Kalau minta dibelikan buaya, anak buaya, kira-kira mau nggak kurang? Bilang, teku anak buaya. Apakah kita kemudian kasih? Ribuna, oke iya, nanti las perkeleng pai, aku dukur saya. Apa enak aku ambar aku? Buaya darat, entah buaya air. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Bapa. Dia tahu yang kita perlukan. Yang perlu kita lakukan adalah menyelaraskan hati kita kepada hatinya Tuhan. Orang yang tidak berdoa adalah orang sombong. Karena apa? Karena dia merasa tanpa. Orang yang tidak berdoa adalah orang yang paling sombong. Karena dia berpikir dia sanggup melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang rajin berdoa adalah orang yang rendah hati, yang menundukkan. Memang saya baca sebuah kisah tulisan daripada seorang pendeta, dan kemudian saya diberkati dengan tulisan itu. Dia berkata, beliau mengatakan bahwa beliau sudah melakukan penelitian. Ya, dia memang seorang pengajar teologi, ya. Dan kemudian beliau berkata, survei membuktikan bahwa orang yang diberkati itu jauh lebih rendah hati di hadapan Tuhan daripada orang susah. Saya ulang, orang yang diberkati di dalam Tuhan jauh lebih rendah hati daripada orang susah. Ada kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia berkata begini, ketika dia bertemu dengan seorang pengusaha masih muda, dan pengusaha ini sebenarnya memiliki tidak cukup. Dia bisa mau makan apa, mau jalan-jalan kemana, dia bisa melakukannya. Tapi kemudian dikatakan pengusaha ini ketika ketemu dengan pendeta ini dan pendeta ini bertanya, kenapa Bapak setiap minggu selalu harus pulang ke Medan? Sementara Bapak sudah diberkati dengan berlimpah-limpah. Jawaban dari pengusaha itu berkata, saya pulang tiap minggu ke Medan bukan karena saya tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Uang saya cukup, tapi bagi saya, karena saya tahu Tuhan yang menyediakan segala sesuatu itu, yang memberikan berkat itu bagi saya, maka saya kemudian komitmen. Setiap hari Sabtu dan Minggu, saya harus pulang ke kota Medan, beribadah di tempat di mana saya beribadah, dan melayani setiap minggu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia bisa jalan-jalan seperti orang lain ke Eropa, kemanapun, kalau dia mau. Tapi kemudian, karena saya tahu Tuhan sumber daripada berkat itu, maka kemudian saya beribadah, memutuskan beribadah setiap Sabtu Minggu. Dan kemudian dia berkata, dan saya kemudian menemukan begitu banyak orang miskin, orang susah di pinggiran kota Medan. Ketika kita bertanya kenapa mereka tidak beribadah, maka selalu banyak alasan mereka untuk berkata, cari uang. Tapi pada akhirnya uang itu terbang.
Karena Bapak Ibu Saudara, berkat itu punya sayap. Makin dikejar, makin lari. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang 7 hari mencari, tapi kemudian dia harus bayar penyakit. 7 hari bekerja dalam 1 minggu, maka dia harus bayar kepada obat. Bapak Ibu Saudara, pernahkah sadari bahwa ketika kemudian kalau kita mau cari uang, jangankan 7 hari, 30 hari dibuat 1 minggu, gak akan cukup bagi kita untuk mencari uang. Tapi dengar Saudara, kalau bukan Tuhan yang memberkati perjalanan hidup kita itu, apa yang kau hasilkan, itu akan kemudian dimakan belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pindahan. Artinya, orang lain punya penghasilan 20.000 satu hari, dia bisa Tapi orang yang jauh daripada Tuhan punya penghasilan 1 juta satu hari, dia harus bayar obat terus untuk bertahan hidup. Ada orang punya penghasilan banyak tapi dia harus beli pil tidur untuk bisa tidur. Ada banyak orang punya gaji yang besar, punya penghasilan yang besar, tapi tidak bisa makan makanan yang enak. Dia hanya bisa makan sukat, makan jambe. Karena kenapa? Sudah kolesterol, gula, apalagi darah tinggi. Kalau dia makan daging, naik kolesterolnya. Kalau dia makan ikan asin, naik darah tingginya. Kalau dia makan yang lainnya, makan kacang, naik asam uratnya. Dia makan apa lagi ya? Makan cipera, naik tensinya. Yang paling nikmat dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kesehatan. Apa yang kita makan menjadi vitamin. Amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, pucuk ropa yang kita makan kita sehat. Itu makanya penulis kitab Amsal berkata lebih baik sepiring sayur disertai dengan damai sejahtera daripada lembu tambun disertai dengan perbantahan. Yang paling bahaya Bapak Ibu Saudara bukan berbantah dengan orang lain, tapi berbantah dengan diri kita sendiri. Asal kerja-kerja ngurukur kita man. Naik kari kolesterol. Naik kari gula. Ini yang paling susah Bapak ini. Itu makanya ada orang menulis sebuah tulisan yang lucu dan berkata begini, cara terbaik mengatasi kolesterol adalah belilah daging lembu 1 kilo ke pasar. Rendanglah itu dengan sebagus-bagusnya. Dan belilah kemudian ubi kayu 1 kilo juga dari pasar. Masaklah itu dan rebus. Setelah rendang itu masak, antarkanlah kepada tetangga. Makanlah ubi itu. Kasihlah rendang itu kepada tetangga, maka engkau tidak akan kolesterol. Jadi tetangga yang makan rendang, kita makan ubi rebus. Sehingga kita sehat, tetangga kolesterol. Dengar Bapak Saudara, ini penting untuk kita perhatikan perjalanan kehidupan kita. Apakah kita sudah mencari wajah Tuhan? Dan setelah itu dikatakan, berbalik dari jalan yang jahat. Apa sih jalan-jalan yang jahat? Kalau pikiran kita sudah diperbaiki, maka kita akan tahu, dikatakan tadi, mana kehendak Allah dan yang berkenan dan yang sempurna. Itu kalau akal budi kita diperbaiki. Setelah kemudian jalan-jalan kita berubah dari jalan yang jahat, Alkitab kemudian berkata, ini janji Tuhan, maka aku akan mendengar dari sorga.
Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, pengen gak Bapak Ibu Saudara doa Bapak Ibu Saudara didengar? Hah? Banget. Yang Jawa amat ini. Banget. Kalau orang Jawa memang ngomongnya, kalau bilang gede itu berarti belum besar. Tapi kalau gue itu besar sekali. Berapa banyak orang yang pengen diberkati tapi hidupnya tidak berubah. Sementara doa kita didengar dari sorga itu karena kita berubah terlebih dahulu dari pola pikir. Tuhan menolong kita berubah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat, maka sorga akan mendengar. Apakah hanya didengar? Apakah Tuhan tidak dengar doa kita? Oh, Tuhan dengar. Persoalannya, apakah Tuhan jawab doamu? Tuhan dengar, tapi Tuhan bilang, timai lebih. Saya sering nangis, saya bilang, Tuhan, bukankah sorga penuh dengan kemewahan? Berikan secuil saja dari sorga itu untuk memberkatiku. Karena dibilang lantainya dari permata 12 lapis. Jalannya dari emas murni. Secuil saja dikopekkan, tak, dilemparkan ke rumah kita. Wow. Sekali Gundari 3 juta. Sekali. Padahal cuma secuil. Apa kata kaina beng. Bung. Wih. Adikku takal tai, adikku lebih melampu mati kita. Tidak hanya didengar, tapi Tuhan bilang begini, dan mengampuni dosa mereka, mengampuni dosa kita. Doa kita didengar, dosa kita diampuni, dan kemudian Dia memulihkan hidup kita. Rumah tangga kita dipulihkan, anak-anak kita dipulihkan, pekerjaan kita dipulihkan. Maka saya mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara, rumah pemulihan dan kesembuhan adalah supaya engkau mengalami pemulihan dan kesembuhan, supaya kemudian engkau Tuhan pakai juga untuk memulihkan dan menyembuhkan orang lain. Karena ketika engkau sakit, maka engkau akan menyakiti orang lain. Ketika engkau kepahitan, engkau akan menyebarkan racun kepahitan. Karena engkau akan berkata, aku berbagi. Karena hanya orang yang dipulihkan yang akan bisa memulihkan orang lain. Katakan amin. Kita lihat yang nomor 2. Baca dulu bersama-sama. 2, 3 ya. Yang jelas lah dulu ngomong Bapak Ibu. Coba dibaca dengan kuat 2, 3 ya. Apa arti bertumbuh itu? Bertambah besar, ya. Itu salah satu, ya. Karena itu juga bisa bertumbuh ke samping, ke depan, dan juga ke atas. Ya. Itu artinya bertumbuh. Benar, itu arti bertumbuh memang ya bertambah besar, tapi itu tidak hanya bertambah besar. Hidup bertambah besar. Itu artinya bertumbuh. Jangan sampai bilang, bagikin aku. Mulai narik, gue bagikin aku. Itu artinya itu seperti jeruk. Itu seperti jeruk yang ditanam sudah puluhan tahun tapi gak berbuah. Apa yang terjadi? Engkau tidak akan berkata, ku sayang-sayangi kampagi rimongku. Udah 10 tahun lar buah-buah mecilekel kam. Kita tanam jeruk udah 10 tahun gak berbuah.
Tak mis. Tak duki Tuhan. Adilaka merbuah. Tak tekna. Ula ka timondai kan tak du celang lakang kain du. Adilaka bertumbuh. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, hidup kita memang berharga. Tapi kalau kita tidak menghargai hidup kita, itu juga tidak akan memiliki harga. Dia menebus kita dengan darahnya, tapi kalau engkau tidak menghargai hidupmu, maka itu tidak akan menjadi berharga. Itu sama dengan Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian engkau punya emas, tapi kemudian ditaruh di tong sampah. Buat kalak mis. Ini bucur ribu. Gua akap selalu lali emas du. Kepikin sampah du emas. Tiap hari timai na gambar lebih-lebih rumah doi. Tiga naik kak mbak kena ku jai kalung na handai. Rantai-rantai handai. Ini agam jai. Kita harus kemudian bertambah besar atau sempurna dalam kasih Tuhan, bukan hanya tambah besar, ya. Imannya juga harus bertambah besar. Katakan apa? Kita lihat Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kepada kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Hidup kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Itu makanya tema besar daripada Gereja Bethel Indonesia adalah menjadi seperti Kristus. Kita harus bertumbuh ke arah daripada Kristus. Maka kita harus belajar kehidupan daripada Kristus. Engkau hidup tidak hanya untuk dirimu sendiri. Yang penting tunduh, medaka manka tunduh. Bedaka manka tundu, bagi-bagi saja. Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kehadiran kita diharapkan untuk membawa berkat bagi orang lain. Maka bertumbuhlah ke arah Kristus. Jangan bertumbuh kepada uang. Orang yang bertumbuh kepada arah uang, maka dia tidak peduli menipu, berbohong, berdusta. Dia tidak peduli. Karena apa? Tuhan bagi dia adalah uang. Tapi ketika kemudian engkau bertumbuh ke arah Kristus, maka engkau akan kemudian memperbaiki cara hidupmu. Katakan amin. Kita lihat Mazmur 92 ayat 13-14. Coba dibaca dengan kuat 2-3 ya. Dengar baik. Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Kenal enggak pohon korma? Enggak kenal. Gawa-gawa sekali-sekali kutigan dekat gelah tanda indu korma. Jenggolit kebun korma. Ya. Sebenarnya di depan itu pun ada pohon kurma, cuma dia belum berbuah di seberang sana. Udah karena nggak berbuah ditek-teki. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya mau beritahu begini, Bapak Ibu Saudara tahu nggak menanam pohon korma itu kalau di Timur Tengah? Saya baca di dalam sejarahnya cara menanam pohon korma. Jadi ketika bibit itu kemudian ditaruh, diambil, disediakan, maka digalilah tanahnya 1,5 meter sampai 2 meter ke dalam. Kemudian ditanam, ditaruh, diletakkan benih daripada biji daripada pohon korma. Setelah itu diambil batu,
ditimpa. Setelah itu baru ditutup tanah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena untuk menjaga, karena di Timur Tengah itu padang gurun, kalau kemudian ditaruh bibit itu di atas, dia bertumbuh, maka kemudian ketika panas datang, dia langsung mati. Jadi untuk mengatasinya adalah, ditaruhlah seperti tadi, ditimpa dulu dia pakai batu, sehingga ketika akarnya mulai pecah, maka akar-akarnya yang terlebih dahulu merambat. Nah, lama setelah itu dia akan muncul, bertumbuh, bertunas ke atas. Karena akarnya sudah tertancap, maka dia kuat, dia kokoh. Dan dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Tekanan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu adalah membangun dirimu supaya engkau menjadi orang yang kuat. Karena tidak ada orang yang kuat yang tanpa dibentuk dengan persoalan. Bapak Ibu Saudara, kenapa tentara tegar-tegar? Dan di tentara juga ada tingkatan. Bapak Ibu Saudara, tentara ada yang disebut dengan pasukan khusus. Dan pasukan khusus itu dikhususkan lagi cara mendidiknya. Dia harus dipukuli dengan mata tertutup, dia harus direndam, dia harus kemudian dihajar betul-betul. Supaya kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya kemudian ketika dia pergi berperang, dia angkat senjata, kemudian kena angin langsung ingus-ingusan. Permisi lebih komandan, lanai aku wajar perangnya, guys, influenza, flu. Tapi senjata akibna mulia. Itu makanya tentara Bapak Ibu Saudara dilatih dengan begitu kuat, prajurit itu dilatih dengan begitu keras supaya mereka tahan banting di segala medan area, mereka tahan banting. Kalau kekristenanmu adalah kekristenan yang melempem, maka Bapak Ibu Saudara itu seperti kekristenan kerupuk jange. Begitu dibuka dari plastik kena angin, masuk angin. Nah, kekristenan kita harus berubah, bertumbuh, maka kemudian kekristenan kita tidak kekristenan yang masuk angin. Katakan dulu man sebelah dua, jangan imanmu iman masuk angin. Kalau sudah iman masuk angin, itu bahaya. Kemudian dikatakan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Seperti apa sih pohon aras Libanon? Pohon aras Libanon itu menjulang tinggi lebih daripada pohon-pohon yang lainnya. Dan dia bertumbuh subur. Dan dikatakan orang benar, engkau akan seperti pohon aras di Libanon. Bukan tambah hari, tambah melempem, tapi engkau tambah menjulang tinggi. Orang geli, nah ini sakitan kami. Uga maka gundari go sehat kel kuidakam. Maka kau bilang, siapa dulu? Karena Yesus ada. Perhatikan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Itu artinya orang-orang yang mencintai Tuhan dalam hidupnya akan bertunas di pelataran Allah kita, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan masuk di dalam, nah ini nih, berbuah. Apa arti berbuah? Menghasilkan. Nah, itu yang tepat nih. Berbuah itu artinya menghasilkan buah atau ada hasilnya. Ku gereja kam sekali bibi kai hasilna. Gula sungguh nikahlah, dai ku gereja kam, kai ini firman Tuhan. Aku bala ku tawa pendeta dai tawa ke aku. Ngenca. Bahaya. Harus ada hasilnya. Mulai kemudian, contoh ini. Kalau Bapak Ibu Saudara kemudian di jalan,
Tiba-tiba kemudian lewat mobil, lagi musim hujan begini, kejiprat, prak. Apa yang akan Bapak Ibu Saudara ucapkan? Belum tentu. Ada nandem. Orang karo kan biasanya langsung secepat itu, spontan. Kemudian setelah itu baru minta ampun. Tuhan, ampuni aku. Tapi sudah keluar. Menghasilkan buah artinya kita mulai berpikir. Bahkan ketika kita mengalami perlakuan yang tidak baik pun, tidak seharusnya kita langsung mengeluarkan makian dan lain sebagainya. Itu artinya berbuah. Coba kita lihat Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya, kepada Kristus. Ketika engkau di gereja. Oh enggak, Alkitab bilang dalam segala hal. Karena kalau di gereja semua orang baik. Shalom. Semua orang baik. Tapi begitu keluar dari gereja gimana? Tetaplah jadi orang baik. Amin. Senggol dulu karena tetap jadi orang baik. Jangan hanya hari Minggu saja, dengan hari Jumat orang baik. Tuhan Yesus, itu kalau ibadah jadi orang baik. Tapi keluar kayak Power Rangers, berubah lagi. Dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam skala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau enggak baik enggak usah ditambahi lagi, enggak usah dibuat berbuah. Amin. Kita akan lihat begini, kita akan lihat nanti selanjutnya bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak. Matius 7 ayat 16. Baca 2-3 ya. Kok makin kecil volumenya ya? Orang dikenal dari buahnya. Apa sih buahnya? Perkataan, perbuatan. Ketika kita bilang kita orang Kristen, orang akan melihat, gue bisa isakan dia tawakan ya. Sebagian mau tuh kuat apa ya? Bagi video dai, ketika dia memberi, bodoh. Ketika dia kasih makan anjing, bodoh. Padahal jualannya yang laku. Dia beli ayam goreng, dia kasih anjing, jualannya yang laku. Tapi bilang orang bodoh kali orang. Saya bisa beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, ketika engkau kemudian menabur kebaikan, engkau juga akan mengalami kebaikan. Dikatakan hanya orang bisa memetik buah anggur ya dari pohon anggur. Malah pernah suatu Cina, ceperanin du page. Pernah bagi? Pernah ngisuan du kopi, turah. Si perani nenas. Kenas kah? Mencile kak kopi kundai dah, gak makan mencile. Kenas buahna. Viral kali, viral. Jadi trending topik. Tapi tidak pernah kopi menghasilkan buah nanas. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ada orang Kristen menghasilkan buah yang tidak baik. Harusnya kita kemudian menghasilkan buah yang baik. Kemudian ini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3:8. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa berbuah banyak dan buah kita itu kemudian dinikmati oleh banyak orang? Coba Bapak Ibu Saudara, ini mungkin terlalu kecil Bapak Ibu Saudara baca. Saya akan baca, akulah pokok anggur, ini kata Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya begini, barat tanaman itu Tuhan Yesuslah pokoknya dan kemudian kita rantingnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya baik, tok.
dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Maka di naik hati-hati dengan sangarana, perban hati-hati dengan rana ngoli masalah, sanganai gergaji Tuhan. Nah Tuhan nih, anjar-anjar kamu ngeranai, gergajina, gelak, berbuah, manis. Tapi ya di lar buah, tek-tek, pekerah je, tutup, ban jadi ranting. Tapi dikatakan yang berbuah itu akan dibersihkan. Itu makanya orang benar itu tantangannya banyak. Karena kenapa? Karena kita akan dibersihkan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Maka dikatakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, suka enggak dengan tanaman yang buahnya banyak? Kita tanam jeruk buahnya banyak. Kita tanam kopi buahnya banyak. Suka enggak? Tuhan juga suka dengan hidup kita kalau kita berbuat banyak. Gak mungkin ketika kemudian kopindu ribu berbuah banyak, babandu skin. Bapak Gres, si tek kopin tandai, engkai maka tek mak, gue sakuida buahna. Ini dari Bu Kitik, gue senget. Tapi ketika kemudian kopi kita itu berbuah banyak, kikiknya kita, tunas-tunasnya kita ambili, kita bersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi. Tuhan akan melakukan hal yang sama kepada kita supaya kita semakin berbuah banyak. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berdampak. Jeruk berbuah tidak pernah jeruk yang menikmatinya. Itu nanti jeruk makan jeruk. Kalau jeruk makan jeruk itu masalah, itu karena cheat. Bapak Ibu Saudara, berapa tahun yang lalu kan banyak terjadi yang namanya persoalan jeruk karena banyak cheat. Maka kemudian buah jeruk itu dimasukin ke kantong plastik, digali tanah di batang jeruk itu, maka kemudian jeruk makan jeruk. Akhirnya jeruk itu hanya bisa menjadi pupuk bagi jeruk. Lama-lama lanai tertahan, maka batang jeruk andai penggo bongkar. Sebab gue jeruk makan jeruk. Kalau jeruk makan jeruk Bapak Ibu Saudara itu masalah. Artinya rugi. Rutang. Rimo jadi harimau. Nina kalak karo. Maka Bapak Ibu Saudara, buah kita harus berdampak. Sama-sama bilang berdampak. Tetanggandu berdampak. Maka dia nyaman, dia berkata, bujur ibu, perban usur kamu gereja, kami beda, mebas busuk kami. Ida ayondu saja cirem, malam pernah kita. Ulah karina, kencang ku gereja ndai, lanai, banci kita ngeran rahasia. Kencang ku gereja ndai. Tempat ia kasih kudusna, lanai terdiheri. Sampai gerbang rumahnya pun gak bisa dipegang. Itu udah dikudus kalau darah Yesus. Jangan coba-coba pegang, nanti jadi najis. Sampai gerbang pun bisa najis hanya karena dipegang. Tapi ketika kita makin ke gereja, orang makin damai, makin nyaman. Ngobrol dengan kita dia sembuh penyakitnya. Jangan ketika ngobrol dengan kita makin tambah penyakitnya.
Lengai yang ngerana ras kita, malam dengar penakitna. Kencak kita ngerana, tambar suhina. Bahaya. Karena dampak memiliki dua hal. Ada dampak negatif, ada dampak positif. Karena dikatakan arti daripada berdampak adalah mempunyai pengaruh kuat mendatangkan akibat. Kita lihat dampak positifnya adalah, perhatikan baik, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Biarlah orang mengenal kita karena kita baik, bukan terkenal karena tercemar, tapi kita terkenal karena kita baik. Setiap orang membicarakan kita, maka kemudian orang akan berkata, ketika Bapak Ibu Saudara ngomong, saya rindu begini, ketika bicara di luar dengan orang lain, tanda hindukin pendetaan res. Dia, bahulikal. Jahwi, dia, gula pada dehari. Bagi ketadu, nina, bahaya. Lenga si dehari aman dengar kita, tapi di ketadu, ada yang si dehari, pusuh tai pebanci, jengcitna, jepanna. Itu dampak positif. Dan kemudian dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jangan lagunya, ku cinta Yesus. Dia rajin nyanyi, ku cinta Yesus, tapi rajin juga menipu orang. Itu bahaya. Kata nenek itu berbahaya. Ketika kita bilang ku cinta Yesus, maka kita juga harus mencintai sesama. Amin. Sehingga dikatakan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita lihat terakhir Bapak Ibu Saudara dampak negatif. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Jadi bagaimana engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau yang bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, orang Israel merasa mereka milik Tuhan. Merasa mereka kesayangan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, oleh karena mereka nama Tuhan dihujat. Kita harus berubah supaya dapat bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan menghasilkan buah-buah yang manis, yaitu buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan kemudian buah-buah pertobatan kita dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Dengan demikian, mereka melihat Kristus yang hidup di dalam dan melalui kita. Sehingga mereka datang dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari coba kita renungkan kekristenan kita sejauh mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita renungkan perjalanan-perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik? Ataukah masih sering kita kemudian menghasilkan buah-buah yang pahit bagi banyak orang? Kita minta kepada Tuhan kekuatan yang baru siang hari ini. Dan kemudian kita mulai berkata, Tuhan, aku mau supaya Engkau memakai hidupku lebih baik dan lebih baik lagi. Aku mau supaya hidupku berbuah lebih lebat lagi. Bapak Ibu Saudara, di hadapan kita ada roti dan angkur, di mana kita boleh dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan daripada Kristus. Firman Tuhan tadi berkata, di luar daripada Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai ranting yang kering yang tidak menghasilkan apa-apa.
Tapi di dalam Kristus kita akan menghasilkan buah-buah yang banyak dan buah kita tetap. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siang hari ini perjamuan kudus adalah di mana kita dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga kita menjadi satu dengan Kristus. Kita melekat kepada pokok anggur kebenaran itu, sehingga dari sana hidupmu akan mengalami buah-buah pertobatan. Ketika engkau semakin banyak menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka kemudian dari sana kau akan menyerap sari-sari pertobatan itu mulai mengalir bertumbuh di dalam hidup setiap kita. Ambil keputusan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah siang hari ini. Aku mau berubah siang hari ini dari jalan-jalanku yang jahat. Aku mau berubah dari jalan-jalan yang salah. Maka kita akan mengalami perubahan demi perubahan itu. Dan Tuhan akan terus membersihkan hidup kita. Tuhan akan terus membawa kita dalam buah-buah pertobatan yang besar. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa minta kepada Tuhan. Mari minta kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan di hadapan kami ada roti dan anggur di mana kami boleh dipersekutukan dengan kematian Kristus. Berkati urapi kami lewat perjamuan kudus, sehingga kami Tuhan diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perjamuan kudus adalah sakramen Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kemudian kita mengambil perjamuan kudus dengan penuh keberanian dan penuh ucapan syukur. Dan kita mempercayai lewat tubuh dan darah Kristus kita mengalami perubahan. Kita bertumbuh di dalam kasih-Nya. Kita berbuah buah-buah yang manis. Dan kita memiliki dampak bagi banyak orang. Ketika kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, sakit penyakit kita disembuhkan. Ketika kita mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, pola pikir kita diubahkan karena Kristus menyatu dengan kita. Dan kita percaya siang hari ini tubuh dan darah Kristus menjadi persembahan yang terbaik yang akan mengubah kita. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi serupa dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi serupa dalam seluruh hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kita dan kemudian dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Kekasih-kekasih Tuhan, roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Makanlah di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara.
Sesudah makan ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Kekasih-kekasih Tuhan, cawan yang atasnya kita mengucap syukur siang hari ini adalah persekutuan kita dalam perjanjian yang baru yang dimeteraikan darah Kristus. Minumlah di dalam iman, dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah untuk darahnya, untuk tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita, dan untuk darah perjanjian yang mengampuni, menguduskan kita, yang memberikan kita kemampuan untuk mengalami perubahan demi perubahan di dalam Kristus, untuk mengalami perkenanan-perkenanan kepada kasih karunia demi kasih karunia-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pengurapan daripada Roh Kudus turun, pengurapan Roh Kudus turun di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahan Tuhan turun atas setiap kita. Jadilah berubah oleh pembaharuan budimu, bertumbuhlah ke arah Kristus, sehingga engkau menghasilkan buah-buah pertobatan yang memberi dampak bagi sekelilingmu. Hidupku tidak akan sama lagi, tapi Yesus yang hidup memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan yang kudus menjamah dalam nama Yesus. Engkau yang sakit jadilah sembuh, engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang miskin diperkaya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya firman-Mu memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar kami akan membawa taburan kami, baik dalam persembahan diakonia, persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami. Tuhan kuduskan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa taburan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan menabur untuk diakonia gereja kita. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kemudian mari kita membawa persembahan-persembahan ucapan syukur kita, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kita di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan
tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita dengan kasih karunia-Nya. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang memberkati menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Nah, sebentar Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman bagi kita. Siang hari ini akan ada baptisan dan kemudian kita akan baptisan di kolam Milala. Nanti akan kemudian selesai